Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia dan rahmat dari Allah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sampai kepada kegiatan yang kita persiapkan bersama-sama oleh FMA Gontor, mengisi tausiah setiap paginya di bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita bisa mengambil dan istifadah dari para masyayikh kita semua, para guru-guru kita, hingga bisa menjadikan Ramadan kita kali ini lebih baik lagi dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salawat beserta salam kita berikan kepada junjungan kita Habibina Rasulullah SAW, yang mana telah membawa peradaban yang terbaik untuk umat manusia, yang telah memberikan sumbangsih yang paling nyata dan bisa kita rasakan hingga saat ini. Baiklah, langsung saja kita akan berikan waktu kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Akrim Maryad, untuk bisa memberikan kepada kita embun penyegar di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah Ustadz, sebagian dari kita ada yang berpuasa dan sebagian yang lain juga mengikuti apa yang ada di pemerintah. Jadi semuanya merupakan rahmat ya Ustaz ya. Ikhtilafnya ikhtilaf tanawu, bukan ikhtilaf tabat, itu yang sering kita pelajari dalam usul fikih yang ada di Gontor. Walaupun berbeda, tapi perbedaan ini bisa membuat ragam yang membawa berkah, insya Allah Ustaz. Oke Ustaz, semoga apa yang bisa kita ambil pagi hari ini bisa memberikan banyak motivasi sehingga kita bisa lebih baik lagi dari hari ke harinya. Kepada Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Akrim Maryad sebagai pimpinan Pondok Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor, waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz tadi kamu? Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, akhun fiddin, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara fisik, tapi minimal secara gambar sudah kelihatan masing-masing. Alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan segala tugas insya Allah yang ditugaskan kepada kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam masyarakat kita, orang banyak yang mungkin salah tujuan hidup. Sebenarnya untuk apa hidup ini? Mau kemana hidup ini dibawa? Banyak hal yang kita saksikan di masyarakat kita, perbuatan-perbuatan yang tercela, tetapi mereka selalu berbuat hal yang sama, walaupun itu perbuatan yang keji dan perbuatan dosa menurut agama. Sejak dari berbohong, menipu, kemudian merekayasa apa aja yang dia inginkan sehingga dia mencapai tujuannya, itu banyak kita lihat terjadi di masyarakat. Ada yang kita lihat sekarang ini, orang-orang yang pokoknya materinya cukup, kemudian segala perlengkapan dimiliki,
semua fasilitas dipunyai, itu sudah puas. Tapi ada juga yang tataruf sangat mementingkan akhirat sehingga tidak berpikir tentang dunia, tentang kesejahteraan hidup ini. Padahal kalau kita lihat di dalam Islam itu kebaikan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka doa yang pas dan doa yang komplit yang istilahnya bahasa Jawa itu sabu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baik di dunia dan juga baik di akhirat, dan kita terjaga dari siksa neraka. Itu doa yang paling mujarab, paling manjur, paling komplit, ya sudahlah itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Tetapi orang kemudian salah di dalam berdoa tanpa diteruskan, hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia tetapi tidak dilanjutkan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang hanya di dunia tetapi di akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Agama kita mengajari untuk hidup bahagia dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, kedua-duanya mendapatkan kebahagiaan. Maka sebenarnya kalau kita pahami dan kita renungkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu tidak berpisah. Antara dunia dan akhirat itu tidak berpisah. Semuanya itu menjadi satu. Dunia yang akhirat, akhirat ya dunia. Karena perbuatan-perbuatan kita yang ada di dunia ini sebenarnya adalah juga untuk di akhirat. Maka segala perbuatan yang di dunia kita lakukan itu nanti akan berbuah sesuatu yang sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ini di akhiratnya. Jadi kalau di dunia berbuat baik, maka di akhirat akan mendapatkan perbuatan namanya balasan yang baik pula. Maka di dalam kehidupan ini kita tidak boleh memisahkan diri dari agama. Semua yang kita lakukan itu adalah agama. Sehingga Islam juga mengajarkan bahwa kita ini harus hidup secara agama, secara keseluruhan. Sejak dari bangun tidur itu sudah beragama, akan tidur beragama, akan makan beragama, akan ke kamar kecil beragama. Semuanya itu diliputi oleh agama. Inilah yang diajarkan oleh agama kepada kita. Namun bagi kelompok-kelompok yang tidak mengetahui hal ini, yang diketahui adalah hanya masalah kebahagiaan dunia saja, mereka sama sekali tidak memikirkan masalah-masalah yang ada kaitan kehidupan di akhirat. Sehingga mereka berpaham bahwa dunia inilah sudah hidup itu selesai. Tapi kalau di dalam istilah Jawa ada kata-kata songko awang wung marang awang wung, dari kosong kepada kosong. Kosong itu sebelum kita lahir, kemudian kita ada hidup di dunia ini, dan kemudian kosong lagi. Itu sering ada orang yang berpendapat seperti itu. Itu tentu saja bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam ini. Kemudian apa sebenarnya fungsi dan tugas kita di dunia? Sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Hidup ini hanya ibadah. Hidup kita ini tidak bisa disebut kehidupan mandiri sendiri hidup kita, tetapi hidup ini adalah untuk ibadah. Maka ada kawan-kawan kita sesama hidup ini yang mengatakan bahwa kehidupan ini tidak ada yang menghidupkan tapi hidup sendiri. Itulah yang disebut dengan hadiah alam. Apapun yang dilihat, apapun yang diketahui, apapun yang dirasakan, itu hadiah alam. Semuanya itu dari alam karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan kita dari umat Islam, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan lain kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua kekuatan
itu tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kelihatan jelas kekuatan dari Allah itu apabila kita dalam keadaan sakit, keadaan yang tidak mampu apa-apa, kemudian kita sadar bahwa ini adalah dari Allah semua kekuatan itu. Ini la haula wala quwata itu menggambarkan bahwa manusia ini sebenarnya tidak bisa apa-apa. Maka sebenarnya kita adalah mukallaf. Hidup kita pun tidak ada niatan juga untuk hidup dulu. Kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita hidup itu Allah yang menentukan. Kapan kita hidup Allah yang menentukan. Kapan kita mati itu Allah yang menentukan. Rezeki Allah juga yang menentukan. Maka sebenarnya kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Secara dasar kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nah, untuk apa? Ya, disebutkan tadi itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya menyembah aku menciptakan jin dan manusia itu tidak lain kecuali hanya untuk menyembah aku. Artinya beribadah kepadanya, kepada Allah. Hanya kepada Allah saja kita beribadah dan hanya kepada Allah kita ini menyembah. Dan hanya Allah yang pantas disembah. Tidak ada yang lain yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, supaya beribadah. Dan ibadah itu adalah ketaatan, penghambaan, menjadi hamba Allah. Kita ini beribadah itu artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Manusia ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hamba saya itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Nah, kita ini lebih daripada itu, kita ini makhluk Allah yang hanya diciptakan untuk menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi kita sebenarnya hidup ini adalah hanya untuk menyembah saja, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah berarti taat, patuh kepada apa yang diperintahkan. Jadi sesembahan kita ini adalah yang kita taati kepadanya. Jadi man ahabba syai'an sorolahu abdan. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Kita mempunyai mobil yang indah, yang bagus, yang mahal, kemudian kita sangat mencintainya, maka setiap saat kita ini menjadi hamba mobil itu. Sehingga kita sangat berhati-hati di dalam memeliharanya, selalu melihatnya, selalu pokoknya kita ini dihambakan untuk mengabdi kepada mobil itu. Itu kalau mobil, tetapi kepada harta-harta yang lain juga sama. Kalau kita mencintai harta yang kita miliki, berarti kita ta'abbud kepada harta itu. Kita kemudian beribadah kepada harta itu. Kita menyembah kepada harta itu. Jadi kita menyembah itu artinya mentaati kepada apa yang diinginkan oleh yang kita sembah. Itu taat dan itu ibadah kepada barang, kepada benda, kepada orang. Ini tentu saja suatu hal yang dilarang di dalam agama. Kita tidak boleh menyembah siapa saja, menyembah apa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ibadah. Disebutkan di sana manittakhadha ilahahu hawahu. Itu orang celaka sekali kalau menjadikan hawa nafsunya itu yang disembahnya. Dijadikan hawa nafsunya ilahnya, hawa nafsunya dijadikan Tuhannya. Itu satu kesesatan yang dialami oleh manusia ini. Maka sebenarnya kalau kita menuruti keinginan kita saja, itu sama dengan menuruti, itu sama dengan menyembah kepada keinginan kita. Kita jangan selalu untuk menuruti keinginan, tetapi yang kita perlukan adalah menuruti kebutuhan. Ini jadi ta'abbud kepada sesuatu jelas tidak diperbolehkan. Ibadah itu berarti menghambakan diri. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita sholat, sedang berdiri, kemudian rukuk kepada sujud, itu kita rasakan bahwa sujud kita ini sebenarnya adalah untuk menjadikan diri kita ini rendah. Biasanya wajah itu di atas, tetapi sekali waktu kemudian wajah itu disungkurkan ke bawah di mana kaki itu berada. Ini berarti kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tentu saja seperti itu. Maka apapun yang kita lakukan,
dan kita niati untuk beribadah kepada Allah, itu berarti kita juga ibadah kepada Allah. Kita berbuat baik, itu adalah ibadah kepada Allah juga. Maka semua perbuatan yang kita alami ini adalah untuk ibadah, tidak lain. Itu adalah untuk ibadah. Semuanya nanti akan berakibat kepada apa yang akan kita capai, kita raih nanti di akhirat sana. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada yaumul akhir, kepada hari kebangkitan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat apa sih kebaikan yang ada di dalam Islam itu. Kebaikan di dalam Islam itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra, dan seterusnya. Itu ada Al-Baqarah 177 kalau tidak keliru. Itu menunjukkan bahwa yang disebut kebajikan itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya kita menghadap kemana, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, tidak, tetapi adalah man amana billahi wal yaumil akhir, ingat kepada percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, dan seterusnya. Itu nanti akan kita lihat berbagai macam cara untuk mendapatkan albir, kebaikan. Kebaikan yang kita dapatkan ini akan menjadikan satu benih untuk kita petik nanti di akhirat. Jadi orang banyak yang tidak percaya terhadap adanya Allah, adanya Tuhan, tidak percaya. Itu banyak yang kita lihat dan kita dapati di dunia ini. Ada orang-orang yang ateis, artinya tidak bertuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Semuanya itu adalah hadiah alam. Ini tentu saja tidak sama dengan apa yang kita pahami di dalam agama kita. Kita mempunyai Tuhan, namanya Allah. Sedangkan alam itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tanya kepada orang yang memahami bahwa semua ini ciptaan alam, maka apapun yang kita tanyakan itu akan dikatakan ini hadiah alam. Bagaimana bentuk bunga dan bagaimana warna bunga yang berwarna-warni dalam satu pohon, ada yang pink, ada yang ungu, ada yang putih, ada yang merah. Kita tanya, kenapa kok begini? Ini hadiah alam. Kenapa jarimu 5? Hadiah alam. Semua itu hadiah alam. Bukan itu yang kita pahami di dalam agama kita. Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, iman kepada Allah. Kita tidak mengingkari apa yang terjadi ini, semuanya dari Allah. Kita mempunyai jari 5, tidak ada alasan kenapa 5. Tidak bisa kita memberikan alasan kepada siapapun tentang uraian atau tentang penjelasan kenapa 5, kenapa tidak 6 dan lain sebagainya. Kenapa kita mempunyai mata di depan semuanya 2? Ini tidak bisa dialasi apapun. Itu Allah yang memberikan. Kita tidak menciptakan dan kita tidak menginginkan sesuatu yang kemudian kita dapatkan dengan apa yang kita inginkan. Itu kita menginginkan mata itu di kiri kanan supaya kalau nyebrang semuanya tidak usah nengok kiri kanan. Itu tidak bisa. Ini Allah menciptakannya. Maka semua ajaran agama itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sujud, rukuk, Allah yang menciptakan, Allah yang mengajarkan. Beberapa sholat kita 5 kali dalam 1 hari itu Allah yang menciptakan. Kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kenapa? Tidak ada alasan apa-apa. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang menggariskan. Kita tinggal taat dan patuh. Itu namanya ta'abbud. Taat kepada Allah, dikerjakan sesuai apa yang diperintahkan, cukup. Tidak usah kemudian dianalisis untuk apa. Ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu untuk kesehatan. Tidak, sholat bukan untuk kesehatan, tetapi sholat itu untuk dzikri, untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sholat nanti akan menjadi sehat. Bukan tujuannya kesehatan itu untuk sholat. Sholat itu bisa menjadikan orang sehat, itu akibat saja. Itu adalah satu sejenis efek samping kalau jelek, tapi kalau baik ini adalah hikmah. Jadi hikmah sholat yang antaranya adalah kita menjadikan sehat lahir dan sehat batin. Itu jadi tidak ada alasan apa-apa. Kita tidak punya alasan kenapa umur panjang, bagaimana resep umur panjang. Itu tidak ada sebenarnya. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa silaturahim itu akan memperpanjang umur, tetapi tidak semua silaturahim itu menjadi umurnya panjang.
Jadi itu tidak ada resepnya sebenarnya. Kemudian setiap hari makan 4 sehat, 5 sempurna, menjadi umur panjang, tidak bisa. Karena umur itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada resepnya bagaimana awet muda, bagaimana umur panjang, itu tidak bisa diresepkan. Tidak bisa diresepkan sama sekali. Allah semuanya yang mengatur itu. Maka sebenarnya kehidupan kita ini dalam rel yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kemana-mana. Maka dari ciptaan Allah ini, dari takdir kepada takdir, kita ditakdirkan dan kita berusaha untuk menuju kepada takdir. Maka tidak bisa lepas daripada takdir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sebenarnya hidup ini bukan hidup yang bisa kita rekayasa. Tidak ada hidup itu kebetulan. Tidak ada peristiwa yang kita hadapi itu secara kebetulan. Semuanya sudah digariskan. Kebetulan saya ketemu dia di sana, itu tidak kebetulan. Memang sebenarnya sudah digariskan seperti itu. Ini kita kemudian tidak percaya kepada ciptaan Allah kalau kita mengatakan hanya kebetulan. Kebetulan hari ini hujan. Tidak. Ini sudah ditakdirkan hari ini hujan. Hari ini panas, hari ini dingin dan lain sebagainya. Itu bukan kehendak kita, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diatur oleh Allah dengan sunnahnya, sunnatullah, yaitu hukum alam yang diberikan Allah kepada alam ini adalah sunnatullah yang harus kita taati dan harus kita pahami. Maka kita tidak boleh untuk menghina atau berkeluh kesah karena udara, karena cuaca dan lain sebagainya. Karena di sana ada ucapan dari Rasulullah insya Allah itu, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan sampai kamu menghina atau mencaci atau mencela atau mengeluh karena situasi, kondisi, alam dan lain sebagainya, karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira apa yang perlu harus kita pahami setiap saat, bahwa hidup ini bukan kehendak kita. Hidup ini bukan kekuasaan kita, tapi hidup ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan kebaikan di dalam agama kita, di dalam agama Islam itu yang telah kita sebutkan dalam ayat yang tadi sedikit dari ayat 177 Al-Baqarah itu mengatakan bahwa kebaikan itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya menghadap ke timur ke baratnya saja, tetapi sholat itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah, kemudian kita iman kepada hari akhir, kemudian setelah hari akhir itu iman juga kepada al-malaikah wal kitab wan nabiyyin, iman kepada adanya malaikat, iman kepada Alkitab itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu sampai sekarang. Ada beberapa kitab yang diturunkan yang disebutkan diantaranya adalah ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Amsal Sulaiman, kemudian ada Al-Quran. Semuanya adalah kitab yang kita percayai, semua kitab itu benar. Hanya kemudian kebenaran itu bisa dibelokkan oleh pemeluknya, oleh manusia ini ke dalam ayatnya tidak ada, kemudian diadakan. Nah, sekarang ini kan kita lihat ada usaha-usaha orang untuk mengubah Al-Quran, untuk mengubah ayat. Ada 300 ayat hapus, bangsa seperti itu. Ini tentu saja akan bertentangan dengan akidah kita. Kita percaya kepada kitabullah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya. Kita percaya semuanya itu ada sejak dulu sampai sekarang ini, dan itu namanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Allah berjanji, Allah menurunkan kitab Al-Quran itu dan menjaganya. Lahafizun, itu menjaga Al-Quran, dijaga dari kepunahan Al-Quran, hilangnya Al-Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sampai hari kiamat. Kita yakin terhadap hal itu. Nah, sekarang ada usaha-usaha untuk mengubah Al-Quran, untuk membelokkan Al-Quran, ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keadaan itu kemudian maunya dihapus dan lain sebagainya. Itu saja hal yang sedemikian menandakan bahwa dia tidak percaya kepada Al-Quran, kepada kitab suci yang diturunkan.
Kitab suci yang terdahulu itu secara dasari adalah sama, yaitu harus percaya kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Membuka Injil akan mendapatkan itu, membuka Taurat akan mendapatkan itu. Semuanya kita dapatkan bahwa kitab-kitab itu adalah mengakui adanya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Tapi kemudian dibelokkan kepada hal-hal yang lain oleh para pemeluk itu. Nah, ceritanya kita harus percaya kepada kitab Allah. Semua yang ditulis di sana itu benar, tidak ada yang salah. Semuanya itu cocok dengan keadaan, tidak ada yang tidak cocok. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak cocok di dalam masyarakat kita, itu jangan kemudian merubah Al-Qur'annya, jangan merubah kitab sucinya, tetapi masyarakat atau keadaan atau kebiasaan harus menyesuaikan dengan Al-Qur'an karena itu tuntunan, harus menyesuaikan kepada kitab suci karena itu tuntunan, bukan terbalik. Jadi budaya di kitab sucikan, bukan kitab suci dibudayakan, artinya kitab suci disesuaikan dengan budaya, diubah, enggak. Jadi tetap kitab suci itu tetap menjadi pedoman, tidak boleh kemudian kita mengubah kitab suci itu ke dalam sesuatu yang sesuai di masyarakat pada waktu itu. Ini adalah satu albir, satu kebaikan, satu hal yang benar. Disebutkan di sana kitab sucinya, malaikat, wal kitab, wa nabiyyin. Kita percaya kepada semua nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 25 rasul yang tertulis, tetapi di sana ada juga yang tidak diberitakan siapa rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keyakinan yang kita percaya bahwa Allah mengutus utusannya kepada manusia ini, kepada makhluk hidup ini, dengan utusan-utusan berupa sesama makhluk manusianya. Jadi Rasul itu adalah juga manusia, Nabi itu juga manusia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak mental agama daripada manusia pada waktu itu, pada waktu Rasul itu diturunkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Tammima makarimul akhlaq. Allah itu menurunkan Rasulnya supaya akhlak al-karimah itu bisa terbina di masyarakat secara umum, secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan albir, bukan sekedar sholatnya, tetapi juga adalah kepercayaan kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab suci. Jadi seperti itu. Kemudian di situ disebutkan juga wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba, memberikan sedekah kepada kerabatnya dzawil qurba, itu harta yang masih disenangi. Jadi sedekah, tidak boleh barang yang sudah tidak disenangi kemudian baru disedekahkan, itu tidak akan mendapatkan nilai poin apa-apa di dalam masalah memburu pahala. Tentu saja harus yang masih disenangi, masih disukai, masih digunakan, masih bisa dipakai, kemudian kita berikan kepada dzawil qurba. Makna dzawil qurba itu adalah orang-orang sekitar kita. Sekitar itu ada bermakna sekitar dalam arti jarak, ada maksudnya sekitar dalam arti itu darah, jadi keturunan. Maka kalau dalam arti jarak, tempat, sekitar kita itu adalah sekitar di daerah sekitar kita. Nah, di situ ada aturan bagaimana kita bergaul dengan sekitar kita. Sekitar kita itu tentu saja orangnya bermacam-macam. Kalau di negara kita seperti ini, negara yang agama bermacam-macam, sekitar kita kemungkinan itu agamanya lain. Sekitar kita mungkin agamanya agama Kristen, sekitar kita ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan seterusnya. Itu sekitar kita. Ada Muslim juga. Maka setiap sekitar kita, orang yang ada di sekitar kita, itu mendapatkan hak bagi kita untuk mempergaulinya. Kita bergaul kepada sekitar kita itu dengan betul-betul lakukan ajaran Allah, ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Sekitar kita itu bagaimana kita bergaul dengan sekitar kita dalam arti kerabat terdekat karena hubungan darah, kemudian ada lagi karena dekat karena hubungan agama, ada lagi sekitar dekat karena hubungan tempatnya. Ini semuanya mempunyai hak.
Semuanya mempunyai hak bagi kita untuk memberikan sesuatu kepada mereka ini. Jadi itu sudah satu garis yang sangat bagus sekali, sudah diatur di dalam agama kita bagaimana kita bergaul dengan lingkungan kita, dengan masyarakat kita, dengan orang-orang sekitar kita. Itu sudah tercantum di situ. Maka tidak perlu lagi kita melihat apa di sekitar kita itu akan bersedekah kepada siapa saja. Tidak usah berhitung-hitung ini lain agama, kemudian ini lain darah, ini bukan keturunan, ini bukan hal-hal yang ada kaitan dengan nasab dan lain sebagainya. Tidak perlu berpikir itu. Zawil kurba itu siapa saja? Yatama dan orang-orang miskin, orang-orang yatim, anak-anak yatim. Kita beri anak-anak yatim itu haknya. Kita berkewajiban untuk memelihara mereka. Ini adalah suatu kebaikan. Kemudian ada lagi di dalam ayat yang seterusnya itu, jadi itu adalah mufu nabi ahdihim ila ahadu. Mereka menepati janjinya apabila berjanji. Ini adalah satu ajaran dari agama kita. Kalau kita memiliki janji, jangan sampai diingkari. Punya janji harus dituruti. Itu adalah albir, satu kebagusan, satu kebaikan, satu kebajikan. Kita berjanji di dalam menepati, mengembalikan hutang. Berjanji pada waktunya, ya betul-betul harus dibayar. Kalau kita berjanji untuk menolong, ya kita tolong. Ini namanya berjanji, mufu nabi ahdihim. Orang-orang yang menepati janji itu adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka kalau kita lihat di dalam agama kita ini bukan hanya hubungan antara makhluk dengan al-khaliq, tetapi juga hubungan antara makhluk dengan makhluk itu. Jadi ini adalah satu kebajikan pula. Kita harus berjanji kepada mereka dan kita harus menepati janji itu. Nabi ahdihim idza ahadu. Terus juga banyak hal-hal yang ada kaitan dengan kehidupan ini. Kita bersedekah, kemudian kita memelihara apa saja yang kita anggap perlu dipelihara, itu adalah satu kebajikan pula. Jadi ini kebergaulan kita ini, pergaulan manusia ini di dalam agama kita bukan hanya bergaul dengan sesama manusia, bukan hanya bergaul dengan sesama agama, bukan hanya bergaul dengan satu bangsa, tetapi pergaulan kita ini menyeluruh ke semuanya. Bergaul dengan manusia, bergaul dengan binatang, bergaul dengan tumbuhan, bergaul dengan apa saja yang ada di hadapan kita. Ini termasuk memperlakukan apa yang kita hadapi, itu namanya bergaul dengan apa yang kita hadapi itu. Ini yang diatur oleh agama. Jadi agama kita ini mengatur secara keseluruhan. Di dalam perang tidak boleh membasmi atau membakar, membunuh, hanguskan. Itu adalah aturan di dalam peperangan ini. Bagaimana caranya seperti itu? Itu adalah cara bagaimana kita mempergauli atau kita bersopan santun, kita berakhlak al-karimah kepada musuh yang kita hadapi. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang perempuan dan lain sebagainya. Itu adalah satu ajaran, satu garis yang harus kita taati dan kita penuhi. Ini semuanya adalah satu hal yang menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Bagaimana kita melihat alam ini juga termasuk suatu hal yang baik bagi kita. Pokoknya banyak yang diingatkan oleh Allah pada kita ini untuk berpikir-pikir masalah alam ini, masalah diri kita, masalah alam raya ini perlu kita berpikir. Kenapa berpikir itu? Ya, kita kembali tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita berpikir tentang alam ini adalah juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang tidak kita lihat. Artinya semakin banyak yang tidak kita ketahui. Semakin banyak kita meneliti, semakin banyak yang baru kita ketahui pada waktu itu. Apapun itu, ilmu apapun akan terjadi seperti itu. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini berkembang pesat karena banyak penelitian, karena banyak orang yang belajar mempelajarinya, sehingga hal-hal yang baru itu muncul begitu terus. Jadi kita menghadapi ini semuanya, kalau di dalam istilah akademis disebutkan ilmu untuk ilmu. Jadi ilmu itu dikembangkan untuk ilmu yang lain. Ilmu ini dikembangkan untuk ilmu itu, dan seterusnya, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar sekali.
Tapi kalau di dalam agama kita bukan ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu untuk ibadah. Ilmu untuk ibadah itu sesuatu yang kita dapatkan sebagai pengetahuan itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat atau namanya pengetahuan kita itu adalah sarana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini mengalami berbagai macam hal dan keadaan. Ini semuanya adalah untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Rasulullah SAW yadkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu selalu ingat pada Allah di sembarang tempatnya. Ibadah. Itu semuanya adalah ibadah. Ingat pada Allah itu adalah ibadah. Aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat padaku. Zikir, ingat kepada Allah itu bukan hanya tasbih, tahmid saja, tetapi kita selalu mengembalikan segala sesuatu itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di depan kita tahu di depan kita ada makhluk yang disebut binatang. Ini kita lihat kemudian kita kembalikan bagaimana Allah menciptakan binatang ini. Ini adalah ibadah juga. Jadi kita tahu berbagai macam benda yang kita lihat di depan kita, berbagai macam pengalaman yang kita alami, itu harus dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah untuk ibadah. Pengetahuan adalah untuk ibadah. Semakin banyak pengetahuan yang kita gali, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas bagi kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu kita lakukan setiap saat. Kita selalu ingat selalu menghubungkan apa yang kita alami itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan, ketika buang air, ketika apa saja, itu rujukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, di dalam segala kehidupan kita. Ini bisa kita rujukkan, kita ingat kepada Allah tentang bagaimana Allah menciptakannya, bagaimana Allah memeliharanya, dan seterusnya. Diperintahkan kita juga untuk melihat binatang, bagaimana binatang itu diciptakan, bagaimana keistimewaan binatang itu, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Apalan guru nang ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana ibil itu diciptakan, bagaimana unta itu diciptakan. Allah memerintahkan kita untuk melihat ibil, melihat binatang, bagaimana binatang itu diciptakan. Jadi untuk apa? Sarana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala keadaan kita, apabila kita kembalikan, kita rujukkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan sarana ingat kepada Allah, dan itulah ibadah. Itulah ibadah. Maka ibadah kita ini sebenarnya kita bisa lakukan di dalam segala keadaan kita, bisa menjadi ibadah, bisa menjadi sarana ibadah kita. Jadi ibadah bukan hanya sholat saja, tetapi juga berbagai macam yang kita sebutkan tadi. Tapi juga albir itu tidak menutup sholat. Asal Quran tuwalu syuhakum qibala masyriq wal maghrib itu menghilangkan sholat tidak perlu. Yang penting adalah hal-hal yang kita sebut tadi tidak. Tetap saja aqamus shalah, mendirikan sholat itu termasuk albir, termasuk kebaikan, termasuk kebajikan, termasuk suatu hal yang dibebankan kita kepada kita semuanya untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk ibadah kepadanya, kepada Allah. Kembali apa yang kita hadapi ini semuanya adalah ibadah. Maka di dalam Islam itu mudahnya adalah baik buruk itu bisa pakai sarana untuk ibadah. Orang yang tertimpa kecelakaan atau mengalami kesengsaraan, kalau dia sabar itu menjadi ibadah. Tapi kalau dia tidak sabar itu akan menjadi laknat dan menjadi itu balasan atau menjadi hukuman. Itu kalau kita tidak sabar. Namun dalam keadaan yang gembira ini akan menjadi ibadah apabila kita bersyukur. Dalam keadaan gembira, kemudian kita tidak syukur, itu akan menjadikan balak juga. Jadi, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu menjadi ibadah. Jadi bersyukur itu ibadah. Jadi kita mensyukuri apa yang kita dapatkan itu semuanya ibadah.
Maka begitulah sebenarnya semua lingkup hidup ini adalah untuk ibadah, bisa untuk ibadah. Kita beribadah dengan apa saja yang kita alami semuanya ini ibadah. Dalam keadaan baik kita bersyukur, ibadah. Dalam keadaan tidak baik kita kemudian menahan diri dan sabar, itu ibadah. Maka kehidupan kita ini seluruhnya secara totalitas tidak ada yang tidak bisa kita gunakan sebagai ibadah. Semuanya bisa dipakai untuk sarana ibadah. Kita selalu menikmati kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, itu ibadah. Kita makan, merasakan enak, kemudian bersyukur, itu ibadah. Kita karena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ibadah. Kita sabar kemudian untuk menghilangkan diri, menghindarkan diri daripada cobaan itu adalah juga ibadah. Itu kembali kepada ayat yang pertama kita sebutkan, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengertiannya adalah sangat luas sekali, bahwa seluruh kehidupan ini adalah ibadah. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semuanya. Semuanya sudah tahu ini, saya kira. Ini adalah dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Maka ini hanya sebagai satu hal yang mengingatkan kita semuanya tentang ajaran ini, tentang keyakinan ini, dan tentang ajaran agama kita Islam ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Dr. Rantiadi Agrimariat. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan wejangan. Mungkin di antara kita ada yang kangen sama tausiah-tausiah seperti ini Ustadz dan ingin bertanya lebih lanjut. Mungkin kita kasih beberapa orang ya Ustadz untuk bisa aktif dalam bertanya. Silakan raise hand. Dan nanti ada sedikit sambutan dari Ketua Umum FMA Gontor di akhir. Ini saya mendengar tausiah-tausiah ini sangat membuat tersetrum ya, seakan-akan kita lagi duduk di aula ini, apalagi tadi bicara mengenai beribadah itu betul-betul menghambakan diri kepada Allah, karena hidup ini bukanlah hidup yang direkayasa, seakan-akan kita betul yang di aula saat ini suasananya. Luar biasa Ustaz. Kalau saya boleh bertanya Ustaz, dalam ibadah sendiri diharuskan ikhlas Ustaz. Dalam surat Al-Bayyinah kan disebutkan ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sekarang kita di luar Gontor Ustaz, biasanya berada dalam suatu lingkungan yang di sana ada target-target, ada yang namanya kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, ya kan Ustaz, ada kenaikan penghasilan terkait dengan capaian. Pertanyaannya, apakah ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk kenaikan-kenaikan tersebut, untuk mendapatkan penghasilan lebih dalam artian nafkah kepada keluarga, kebutuhan kita, itu bisa mengurangi nilai keikhlasan kita dalam beribadah, Ustaz? Biasanya Gontor punya statement yang sangat bagus untuk masalah ini. Mohon izin untuk dijawab ya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Usaha kita untuk memperbaiki situasi keadaan, untuk mencari kredit poin, untuk pangkat dan lain sebagainya, apakah itu bisa dianggap sebagai mengurangi keikhlasan? Tentu saja tidak. Keikhlasan itu tidak terkait dengan masalah gaji, pangkat dan lain sebagainya. Ini yang diterima apa adanya, itu adalah ikhlas. Kita mendapat gaji kemudian tidak mengeluh, ini ya ikhlas sudah itu. Jadi mendapatkan gaji tidak berarti kita menjual keikhlasan, tidak. Itu hasil kerja kita. Kita kemudian mencari kredit poin untuk kenaikan pangkat. Ini tidak juga berarti kita ini mengurangi keikhlasan, tidak, kecuali kalau dia nabrak-nabrak, meloncat-loncat, mencari kredit poinnya dengan cara yang tidak benar. Jadi umumnya membuat makalah cukup diambil dari makalah yang lain, kemudian kita ganti depannya saja dengan nama kita. Ini tidak benar seperti itu. Bukan itu yang diminta untuk mendapatkan kredit poin. Jadi bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya. Proses itulah yang menjadi yang kita tahu itu ikhlas atau tidak.
Kalau dengan mencuri begitu, dengan cara-cara tabrak sana, tabrak sini, lompat sana, lompat sini, tentu saja itu menghilangkan keikhlasan. Kita mendapatkan gaji, semuanya 5 juta. Kemudian kawan kita mendapatkan gaji 6 juta. Kemudian kita iri, ya itu namanya tidak ikhlas itu. Tetapi kalau bagian kita ini 5 juta, kita terima 5 juta tanpa ada keluhan apa-apa, nah itu ikhlas. Tapi kalau kita berusaha bagaimana supaya gaji ini bisa naik dengan menaikkan pangkat, itu ikhlas juga. Kita berusaha sesuai dengan aturan yang ada. Jadi untuk mencapai itu, jalannya juga harus betul-betul yang benar. Jadi sesuai dengan prosedur yang kita alami. Sekarang contoh saja satu di Gontor kan mendirikan rumah sakit namanya Asfin. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Dan banyak orang yang akan menolong kita. Banyak channel yang bisa kita lewati, tetapi kita tidak kemudian meloncat-loncat, kita sesuai dengan aturan. Jadi persyaratan-persyaratan itu betul-betul kita penuhi. Nah, ini keikhlasan kita yang kita perlihatkan. Kita ikhlas dalam menjalankan itu. Jadi perbaikan ekonomi bukan berarti menghilangkan keikhlasan, gaji bukan menghilangkan keikhlasan. Jadi ya memang di Gontor tidak ada guru yang digaji. Di Gontor itu semuanya asasnya adalah barokah. Gaji yang dimaksud adalah sesuai dengan hasil kerjanya, sesuai dengan pangkatnya, sesuai lama tahun kerja, itu namanya gaji. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 berbeda-beda. Itu kemudian diberi gaji, itu namanya gaji. Dia mengajar 6 SKS atau 12 SKS kemudian berbeda, itu namanya gaji. Di Gontor tidak ada itu memang sebenarnya, dan ada sekalian nggak tahu juga bahwa di Gontor guru-guru itu tidak ada yang bekerja, mereka semuanya adalah ibadah. Maka apapun yang diterima olehnya dari pondok ini sebenarnya dasarnya adalah berkah. Jadi kita bekerja semuanya dan hasilnya itu yang kita nikmati bersama. Salah satu contoh yang kita berikan adalah umpamanya guru mendapatkan kesejahteraan dari pondok. Nah, ini dari mana kesejahteraan itu? Itu sebenarnya dari mereka juga. Karena kita mempunyai unit-unit usaha, dan unit-unit usaha ini yang mengerjakan adalah para guru dan juga anggota kita adalah keluarga kita. Mereka bekerja di slab, bekerja di toko bangunan, bekerja di mana saja. Itu kemudian menghasilkan satu profit atau penghasilan dan kita rasakan bersama, itu berarti kita mendapatkan hasil dan hasil itu kita pakai bersama. Kita pakai bersama itu. Itulah dasar kesejahteraan yang ada di Gontor. Memang tidak ada dasar perhitungan jam mengajar dan lain sebagainya, tapi ini adalah berdasarkan kepada kebijaksanaan dan kepercayaan. Percaya kepada pimpinan pondok, yang pimpinan pondok itu harus pimpinan pondok itu memikirkan kesejahteraan para guru, itu wajib memikirkannya. Maka guru tidak perlu memikirkan kesejahteraannya, yang memikirkan adalah pondoknya, yang memikirkan adalah pengelola pondok, itu yang memikirkan. Nah, guru-guru tinggal memikirkan bagaimana kewajiban yang dibebankan kepada dia itu betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang memikirkan adalah mikir bagaimana dia melaksanakan tugasnya. Nah, pimpinan pondok itu yang memikirkan bagaimana kesejahteraannya. Maka sebenarnya bagi pimpinan pondok itu kalau ada yang tidak mendapatkan kesejahteraan, yang berdosa adalah pimpinan pondok. Itu yang menjadi tanggung jawab besar pimpinan pondok adalah itu. Jadi salah baik buruknya itu tanggung jawab. Maka karena tanggung jawab itu yang nanti yang menanggung dosanya adalah yang memimpin. Itu begitu. Jadi kita berusaha untuk berbuat seadil mungkin. Seadil mungkin, kita berbuat seadil mungkin. Tetapi seadil mungkin itu tidak mungkin untuk adil secara keseluruhan. Ada tentu saja yang kelewatan, yang kurang mendapatkan perhatian, ya begitu. Ya begitu. Dan adil tidak berarti sama. Adil itu mesti harus berbeda. Antara laki-laki dengan perempuan harus diperlakukan adil, ya. Tetapi keadilannya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau satu ada pembagian kopiah, laki-laki perempuan sama saja diberi kopiah semuanya, tentu saja tidak adil. Misalnya harus berbeda
beda. Yang perempuan diberi jilbab, yang laki-laki diberi kopiah. Itu adil seperti itu. Jadi dengan demikian, apa yang disebutkan tadi, memperbaiki hidup, keadaan hidup itu bukan berarti menghilangkan keikhlasan. Tidak itu. Tetapi kalau kita pilih-pilih supaya mubalik, kemudian diundang, yang biasanya yang satu itu amplopnya tebal, yang satu amplopnya tipis, pilih yang tebal, nah itu keikhlasannya terganggu. Jadi terganggu dengan tebal tipisnya. Oh, itu namanya menjual keikhlasan. Kita berusaha jangan sampai keikhlasan kita ini dijual dan jangan sampai kita mengganggu keikhlasan orang lain. Jangan sampai mengganggu keikhlasan orang lain. Maka selalu kita usahakan di pondok kita ini supaya keikhlasan itu tidak terganggu. Jadi guru-guru yang sudah sekian tahun kemudian akan membeli kendaraan mobil, katakanlah seperti itu. Tidak semuanya kita perbolehkan, karena ini mungkin akan mengganggu keikhlasan yang lain. Jadi angkatan umpamanya guru yang sudah ke tahun ke-12, kemudian beli kendaraan mobil umpamanya. Tapi ada lagi yang guru yang baru tahun keempat membeli mobil, tentu saja tidak diperbolehkan yang guru keempat ini karena mengganggu keikhlasan yang lain. Itu diantaranya yang kita usahakan di Gontor. Maka kalau di masyarakat, hendaknya kita juga hidup sederhana sehingga tidak mengganggu keikhlasan tetangga kita. Jangan sampai menjadikan tetangga kita itu iri kepada kita. Dan jangan sampai kita ini ditakuti oleh tetangga kita. Kita boleh disegani, jangan sampai kita ini minta ditakuti. Minta ditakuti sama dengan minta disembah. Yang minta disembah itu berarti merampas hak Allah. Yang bisa disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sedikit jawaban tentang apa yang ditanyakan tadi. Terima kasih. Allah fikum Ustaz Dr. Andes Haji Akrim Maryat. Ini ada satu orang Pak Mufti Syahrin ya, kita mungkin minta beliau untuk unmute untuk bisa bertanya karena banyak yang kangen mungkin dengan suasana Gontor, banyak yang kangen dengan ilmunya. Kita buka. Ya, silakan. Untuk saat ini belum dibuka. Mungkin kita ke Ketua Umum FMA dulu ya Ustaz, Dr. Bukhari Abdul Somad. Silakan Ustaz Dr. Haji Bukhari Abdul Somad, karena ini adalah acara yang diinisiasi oleh beliau langsung. Kepada Ustaz Bukhari, waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang sama-sama kita takzimi, kita hormati ayahanda kita, Dr. Anda Ki Haji Muhammad Akrim Maryat. Alhamdulillah, beliau sudah memberikan ujangan pada kita, rasa haus kita insya Allah semakin lama semakin akan terobati. Dan insya Allah ke depan ini kiai-kiai kita yang ada di Gontor, insya Allah satu persatu akan memberikan ujangan di hadapan kita, tausiah di hadapan kita, khususnya yang pertama kali itu Kiai Muhammad Akrim Maryat, jazakumullah khairan atas ilmunya, dan akan selalu kita tunggu pada hari-hari yang akan datang, termasuk nanti Hasan, ada Kiai seterusnya, ada Kiai Hamid. Maka harapan saya kepada seluruh asatid, ustazat, alumni Gontor maupun yang dari luar, ayo kita ikuti Mutiara Ilmu ini setiap pagi, dan saran saya mungkin akan kita rubah jadwalnya. Paling tidak jam 5.30, karena kalau jam 5 di Sumatera masih sholat, baru mau qomat. Ya, saya tadi jam 5 itu baru qomat di santri ya. Jadi agak terlambat 10 menit, 15 menit. Jadi mungkin besok kita mulai jam 5.30 sampai jam 6.30 efektifnya. Yang kedua, usulan Ana supaya kita di sini sekaligus temu kangen, nama-nama yang di Zoom ini di akhirnya ditambah G. G91 berarti alumni 91, G92 atau G70. Jadi biar kita tahu, oh ini alumni tahun 70, ini alumni tahun 84 dan seterusnya. Jadi setiap nama itu ditambah di ujungnya G tahun
alumni. Yang tidak ada berarti dia dari saudara kita di luar Gontor yang memang terbuka untuk umum ini kajian nih Pak Kiai. Ini terbuka untuk umum karena memang hari pertama mungkin masih banyak yang belum standby dan kemudian juga waktu yang kita sajikan memang belum begitu pas jam 5 pagi. Banyak yang masih zikir, tadarusan di masjid dan di Sumatera masih sholat sebetulnya jam 5 pagi itu. Baru mau sholat subuh ya. Jam 5 kurang 10 itu baru azan. Nah, itu masalahnya. Jadi ke depan insya Allah besok saya berharap dengan seluruh asatid ustazat, ayo kita menimba ilmu dengan kiai-kiai kita dari Gontor dan dari kiai-kiai kita yang sudah ada di luar. Nanti ada Kiai Jen Samsudin, ada Kiai Hidayat Nur Wahid dan seterusnya. Banyak semua dari guru-guru kita di sini. Mudah-mudahan acara ini tidak saja di Ramadan, akan kita teruskan nanti pasca Ramadan. Hanya waktunya mungkin seminggu sekali supaya kita kangen kita dengan kiai-kiai kita yang di Gontor akan terobati terus dan sekaligus ajang sebagai silaturahmi di dalam Zoom ini. Mungkin itu silakan masih ada waktu untuk bertanya pada kiai kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh asatid ustazat yang telah menyempatkan ilmu waktunya untuk ikut kajian dengan kiai kita, Kiai Haji Muhammad Akrim Maryat. Jazakumullah khair Ustazuna Kiai Ayanda untuk ilmunya, atas ilmunya. Mudah-mudahan di waktu lain kesempatan jadwal-jadwal berikutnya akan kami konfirmasi ulang supaya bisa mengasihi yang kedua ketiga kalinya. Jazakumullah khair. Silakan Ustaz yang mau bertanya satu lagi mungkin. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, mohon maaf ini tadi saya dikasih tahu sama yang setting untuk Zoom ini ternyata jam 6 itu akan tutup otomatis karena settingannya seperti itu di awal jam 5 sampai jam 6. Mungkin kali ini kita cukupkan dulu ya Ustaz ya. Insya Allah kita bisa ada pertemuan-pertemuan lagi ke depan dan kita akan atur lebih baik lagi. Barakallahu fikum Ustaz Bukhari Abdul Somad atas saran-saran dan usulnya. Semoga kegiatan-kegiatan SMA ini bisa lebih baik lagi. Untuk Kiai Haji Dr. Andres Mayat untuk bisa closing statement Ustaz, gimana biar kita bisa lebih baik lagi dalam menjalani Ramadan sampai akhir Ramadan tahun ini insya Allah Ustaz. Balik tempat dan masykur Ustaz. Afan Ustaz, ada satu Ustaz sampaikan acara ini resmi atas restu Ketua Umum IKPM Pusat ya. Jadi ini resmi kita atas restunya Ketua Umum IKPM Pusat. Jadi acara kita resmi ya, legal dan direstui oleh pimpinan pondok juga dan direstui oleh IKPM Pusat atas izin beliau semua insya Allah. Insya Allah akan kita perbaiki ke depan ini. Jazakumullah khair. Syukran. Tafadhol Ustaz Akrim, mungkin mau doa atau mau closing statement di akhir ini, silakan Ustaz. Ya, acara ini sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Di situ letaknya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung secara lancar dan bisa istiqomah. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai closing statement-nya. Mudah-mudahan kita betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul amalan kita ini diterimanya. Kita perlu ikhlas dan istiqomah. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum Ustaz Dr. Kiai Maria. Terima kasih kembali kepada Dr. Kiai Bukhari Abdul Somad. Alhamdulillah acara kita pada hari pertama ini bisa berjalan dengan lancar. Kita ucapkan barakallahu fikum jami'an ya kepada semua yang sudah hadir juga. Semoga bisa lebih baik lagi. Kami sebagai host mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dan juga lebih bisa mendapatkan istifadah yang maksimal dalam kajian-kajian ini. Terima kasih semuanya. Kami mohon diri. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Andes Ki Haji Akrim Maryad. Jazakumullahu khair. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Insyaallah.